Ya, oke, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan oke, kali ini kita akan mencoba untuk uh, merancang jaringan lagi. Di series kita kali ini belajar tentang merancang jaringan. So, di video sebelumnya kita sudah merancang jaringan sederhana antara dua buah komputer. Bisa kalian lihat di situ di apa namanya itu, di layar ada dua buah komputer yang terhubung. Oke, sekarang bagaimana kalau kita punya 3 komputer? Kira-kira bagaimana cara menghubungkannya? Oke, kalau kita punya 3 komputer berarti kita butuh, sebentar. Saya akan tampilkan satu lagi, namanya adalah PC3. PC3, kalau kita punya 3 komputer berarti kita butuh kabel 1, 2, berarti kita butuh 3 kabel ya. Nah, kalau kita punya 4 komputer, kita butuh berapa kabel lagi? Kita butuh 6 kabel. Ya, intinya seperti itulah. Jadi, apa namanya itu? Komputer ini kalau kalian di situ menggunakan jaringan yang hanya seperti ini saja, itu enggak terlalu efektif juga kan? Karena kita butuh banyak kabel untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, dan itu merupakan sesuatu yang tidak efektif. So, bagaimana caranya? Caranya adalah kita di situ memusatkan hubungan. Jadi ada satu yang memiliki lubang yang banyak. Ini kan cuma ada satu lubang yang dihubungkan ke komputer, ada satu perangkat yang memiliki lubang yang banyak yang bisa dihubungkan antara perangkat itu dengan komputer. Nah, perangkat apa itu namanya? Itu namanya adalah switch. Switch. Ya, switch. Jadi, kalau kita memiliki switch, kita bisa terhubung langsung ke banyak. Jadi, perangkat itu bisa kalian lihat di sini, ini namanya adalah switch, dan kita punya Ethernet switch karena kita komputer sehingga kita perlu aja Ethernet switch. Oke, sekarang kita memiliki switch, dan switch ini itu bisa kalian lihat di sini. Switchnya itu kalau dikonfigur bisa melihat ada portnya, ada 8, bisa kalian tambah tambah langsung, dan kita bisa juga akses VLAN-nya. Untuk VLAN kita akan bahas kapan-kapan. Jadi switch ini itu kalau kalian searching di Google, namanya switch. Switch ini itu ada banyak lubangnya, dan itu bisa kalian hubung-hubungkan. Jadi kalau ada komputer PC1 terhubung ke switch, dan kemudian switchnya itu terhubung ke PC2 seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Ethernet 1 ke sini, dan kemudian ini ke sini. Nah, ini itu PC1 udah bisa terhubung ke PC2. Nah, kalau PC1 mau ke PC3, berarti PC3 sendiri harus dihubungkan lagi ke sini. Nah, selain dengan cara seperti ini itu hemat kabel, di sini juga terjadi pemusatan data di switch ini juga. Kalau kalian mau apa-apa, biasanya kerusakan ada di switchnya. Kalau switchnya rusak, ya jaringannya ikut rusak gitu. Kita pakai switch, dan oke, kita coba. Ini di PC1 udah tak set IP-nya belum ya? Oke, kita start dulu, kita lihat apakah semuanya sudah mendapatkan IP untuk terhubung ke jaringan. Kita kasih konsul. Alamak, bukan, itu Bandicam untuk merekam. Oke, ya. Kita show dulu terlebih dahulu. Oke, ternyata dia sudah memiliki IP yang bekasnya kemarin. Kita lihat, kita show. IP-nya adalah 10.1.1.1.1 dan 1. Oke, di sini kalian bisa melihat ada fasilitas note. Ini juga aku baru tahu. Ada fasilitas note untuk cuman menulis sesuatu aja. Jadi mungkin tak kasih aja di sini note-nya. Ini IP-nya adalah IP 10.1.1.1. Nah, dan kemudian setelah itu kita kasih note juga. Jangan. Di sini kita belum tahu ini IP-nya berapa. Oke, kita lihat IP-nya ada berapa. Ada berapa? Cuman ada 1. IP-nya ini berapa yang PC2? Kalau kemarin settingannya itu masih benar, berarti harusnya itu 10.1.1.2 berarti ya.
Oke, benar. 10.1.1.2. Oke, di sini kita ambil di sini IP-nya adalah IP 10.1.1.2. Oke. Ya. Digeser di sini, dan mungkin yang PC3 ini karena dia baru maka belum tak kasih IP. Oke, kita kasih IP dulu untuk yang PC3. Nah, kalau kita mencoba untuk mengasih IP dengan itu IP yang sama, mungkin dalam jaringan itu sendiri ada IP yang sama, akan terjadi sebuah konflik. Dan mungkin misalnya aku nggak tahu gitu ya, ini tak kasih aja IP 10.1.1.1. Nah, kalau ada yang sama, wow, ternyata ada yang sama, nggak boleh kan ya. Nah, maka dari itu kita di sini adalah titik 3. Nah, kalau titik 3 gak ada yang sama. Nah, seperti ini. Nah, dalam jaringan ini jaringannya udah terhubung ya. Sehingga ketika saya ngeping antara PC1 kan 10.1.1.1. Nah, itu juga bisa terhubung. Nah, terhubung kan? Kalau ternyata semisal ada kabel yang putus, misal di sini putus gitu ya. Putus. Ini mau tak ping ke sini ya not reachable pastinya karena nggak terhubung juga. Coba kita coba ping lagi. Kita coba ping lagi. Ping 10.1.1.1 apakah nanti terhubung atau tidak? Ya pastinya tidak dong. Ya meskipun begitu kita mencoba untuk mengeping. Oke, time out. Meskipun ya time out karena mau mengeping dan ternyata tidak bisa karena sudah terputus. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kita di sini mengenali switch. Switch itu adalah untuk ya menggabung jaringan seperti ini sehingga layoutnya bisa lebih sederhana daripada kalian membuat layout yang berbentuk segitiga. Dan kalian juga gak tahu nanti itu works atau enggak. Aku juga belum pernah nyoba yang membuat layout yang segitiga seperti itu langsung work atau tidak. Tapi mungkin kapan-kapan akan saya coba. Tapi itu buang-buang waktu sih. Lebih enak pakai switch kan ya. Haha. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendengarkan lanjutan dari video ini. Karena di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah DHCP server agar kita tidak mengatur IP-nya. IP-nya seperti ini 10.1.1.1 dan lain sebagainya. So, oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa komen. Kalau komennya nggak dimatiin. Dan kalau kalian suka dengerin podcast ya dengerin aja podcast mesti denger dari Spotify. Mungkin kali ini setelah ini kita akan mencoba untuk update podcast itu lagi. Dan kalau kalian suka dengan tulisan artikel yang memotivasi, kalian bisa juga membaca di mestisukses.com. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.